Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama Bu Rizka. Kali ini kita akan membahas tentang informasi tersurat, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang informasi atau makna tersirat. Nah, kali ini kita berlanjut ke informasi tersurat. Ya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak baik-baik penjelasannya. Pengertian dari informasi tersurat adalah informasi yang menjelaskan secara langsung maksud di dalam kalimat atau bacaan tersebut. Ya, berbeda dengan makna tersirat, informasi tersurat sudah jelas maksud yang disampaikan pada kalimat atau bacaan tersebut, ya. Sudah jelas tertera pada teks tersebut. Mari kita lihat perbedaan antara informasi tersurat dengan informasi tersirat. Perhatikan gambar dan kalimat yang ada dalam slide. Informasi tersurat disebut juga dengan eksplisit, ya, sedangkan informasi tersirat disebutnya implisit. Ya. Di tengah-tengah ada gambar yang akan diilustrasikan melalui kalimat, ya. Yang informasi tersurat, kalimatnya, Khadijah memiliki wajah cantik yang putih dan berseri. Kemudian informasi tersiratnya, kalimatnya adalah Khadijah memiliki wajah cantik bak rembulan di malam hari. Ya, perbedaannya terlihat jelas, ya. Kalau informasi tersurat, kalimatnya itu udah gamblang, kita bakalan ngerti maksud dari kalimat itu. Oh, jadi Khadijah itu memiliki wajah yang cantik, putih dan berseri. Itu nggak usah kita bayangkan lagi, kita udah paham maksudnya. Sedangkan kalau informasi tersirat, yang kalimat Khadijah memiliki wajah cantik bak rembulan di malam hari, kita terkadang masih perlu menganalisa maksud dari kalimat ini, ya. Apa itu bak rembulan? Pasti kita akan membayangkan sebuah rembulan, ya. Kita akan membayangkan, oh, rembulan itu indah, bersinar. Kurang lebih seperti itu berarti kecantikan dari Khadijah, ya. Jadi kalimat yang ada di makna tersirat itu kalau di informasi tersurat kalimatnya menjadi lebih jelas, ya. Berikutnya, mari kita lihat cara mengetahui informasi tersurat. Cara mengetahui dan mendapatkan informasi tersurat dari bacaan ataupun kalimat ataupun hal sumber lainnya, yaitu hanya perlu mencari fakta yang ditulis dalam bacaan. Ya, jadi bentuknya fakta. Nah, mari kita perdalam lagi bagaimana menggali informasi tersurat. Oke, cara menggali informasi tersurat adalah dengan memerhatikan isi bacaan. Apa saja sih biasanya isi bacaan itu? Biasanya berupa objek yang dibicarakan, ya, apa yang dibicarakan di dalam bacaan tersebut. Kemudian orang yang ada dalam pembicaraan, ya, yaitu siapa. Selanjutnya keterangan waktu, ya, kapan dilaksanakannya, kapan terjadinya, ya. Selanjutnya lagi keterangan tempat, ya, disebut dengan di mana. Terus alasan yang dikemukakan, ya, mengapa begini, mengapa begitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah uraian peristiwa yang dijelaskan. Biasanya
Objeknya adalah tentang bagaimana cara, ya, bagaimana itu terjadi, ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah objeknya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, itu biasanya akan lebih mudah untuk kita menggali informasi tersurat. Untuk lebih paham, yuk kita lihat contohnya. Nah, ini dia contoh. Nanti pada saat kalian ujian, kalian akan menemukan paragraf-paragraf yang meminta kalian untuk menggali informasi tersurat, ya. Ya seperti tadi yang berusaha sampaikan, caranya adalah kalian harus perhatikan ya objek yang sudah berusaha sampaikan di sebelumnya, ya, di slide sebelumnya. Mari kita coba ya contoh yang ada di sini. Oke, kita baca. Gobak sodor merupakan jenis permainan tradisional di Indonesia. Nama gobak sodor berasal dari kata gobak dan sodor. Gobak artinya bergerak dengan bebas, sedangkan sodor artinya tombak. Dari paragraf ini ada pertanyaan, apa informasi tersurat yang terdapat pada bacaan tersebut? A. Penemu permainan gobak sodor. B. Cara memainkan gobak sodor. C. Waktu ditemukannya permainan gobak sodor. D. Asal muasal nama gobak sodor. Kira-kira jawabannya adalah D. Kenapa D? Jawabannya adalah D, yaitu asal muasal nama gobak sodor. Kita akan lihat kenapa jawabannya D. Karena di dalam bacaan tersebut jelas sekali menerangkan tentang asal nama gobak sodor. Dari kalimat yang bertuliskan nama gobak sodor berasal dari kata gobak dan sodor. Bahkan dijelaskan juga tentang arti keduanya. Ya, jadi ini masuk ke objek asal ya, asal muasal. Berarti dari mana, ya? Atau bisa juga masuk ke objek apa, ya, objek yang sedang dibicarakan. Yang sedang dibicarakan adalah gobak sodor. Nah, kebetulan spesifiknya adalah tentang asal muasalnya, ya. Jadi kalau informasi tersurat tuh jelas kok, ya. Kalimatnya, artinya atau maknanya itu jelas banget ada di dalam kalimat tersebut, ya, jelas tertera pada kalimat tersebut, ya. Oke, kalau misalnya jawabannya A, penemu permainan gobak sodor, apakah ada tertulis di situ penemunya? Tidak kan? Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, kemudian yang B, cara memainkan gobak sodor. Ada nggak keterangan di kalimat tersebut di bacaan tadi tentang cara memainkannya? Nggak ada kan? Kemudian kalau kita pilih C, waktu ditemukannya permainan gobak sodor. Ada nggak sih? Memang nggak ada kan? Ya, tidak ada keterangan waktu, kapan, ya, tanggal atau mungkin tahunnya dimulai gerobak sodor itu dimainkan. Tidak ada. Jadi jelas sekali bahwa jawabannya adalah D karena ada kata di situ, ya, berasal, ya, nama gobak sodor berasal dari kata gobak dan sodor. Nah, jelas sekali berarti jawabannya adalah D, yaitu asal muasal nama gobak sodor. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih sudah menyimak dari ulasan pertama hingga akhir. Dan kita masuk ke tugas ya anak-anak. Karena dengan kalian mencatat apa yang bisa jelaskan, kalian juga akhirnya membaca kan dengan teliti, dengan lebih baik ya. Jadi gunanya mencatat juga adalah nanti ketika kalian menemukan hal yang sama ya, soal-soal yang berkaitan dengan informasi tersurat, kalian bisa buka lagi tuh ya catatannya karena jelas ada di buku tulisnya ya. Karena kalau melalui video saja kemudian kalian tidak catat, terlewat begitu saja
Ya, apalagi kalian udah kelas 6 mempersiapkan untuk ujian. Nanti kita akan PM juga, maka harus banyak catatan yang dibuat dan yang harus dibaca ulang kembali. Oke, jadi tugasnya adalah untuk hari ini, untuk kali ini adalah cukup mencatat penjelasan Bu Rizka yang ada di video pembelajaran ini. Ya, catat secara lengkap ya, dari judulnya, pengertiannya, perbedaan, cara mengetahui, menggali informasi tersurat dan contohnya. Ya, karena waktu kita panjang 1 jam, ya kalian mendengarkan video ini kan paling beberapa menit ya. Nah, sisa waktu yang masih ada selama proses pembelajaran bahasa Indonesia, nah kalian gunakan untuk mencatat ya. Jadi jangan ditunda, oh nanti aja deh habis PJJ selesai ya, karena ini lagi jam belajar ya, kalian belajar. Oke, silakan kalian catat penjelasan Bu Rizka dengan rapi tulisannya ya. Jadi ketika nanti kalian kirim ke Google Classroom, Bu Rizka bisa lihat ya dengan jelas tulisan kalian ya. Oke, silakan tulis dengan rapi selengkap mungkin. Ya, bisa tunggu sampai jam 5 sore, nanti berikan list nama-nama anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya untuk semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran tentang informasi tersurat dari awal hingga akhir. Jangan lupa like and subscribe agar Bu Rizka tambah semangat untuk terus membuat video pembelajaran untuk kalian. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.